Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Jemaat yang kasih Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat, yaitu minggu persiapan yang terakhir sebelum menyambut Natal. Suatu peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, bukan sebagai bayi tanpa kuasa, tetapi sebagai Raja dan Hakim dunia. Lilin Advent keempat kita nyalakan sebagai simbol komitmen kita untuk membawa damai Kristus, Sang Raja Damai, seperti kata firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberitakan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ibadah Minggu Advent keempat ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian di dalam memasuki kehidupan di Minggu Advent yang keempat ini. Amin. Dengan bersukacita, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari KPPK nomor 6, Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah, mari kita sambut Dia. Hosana, masuklah. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya, di hadapan tahtanya, puji haleluya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk ibadah Natal dan Tahun Baru yang akan diadakan secara online. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk majelis, pengurus komisi dan departemen di dalam mempersiapkan program tahun 2021 secara online agar bisa menjawab kebutuhan jemaat di tempat ini. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk rencana ibadah offline di GKKI Tegelis Mejoyo di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada majelis untuk waktu yang tepat kapan akan ibadah secara offline. Dan yang terakhir, kita berdoa secara keseluruhan untuk jemaat di tempat ini dalam situasi pandemi. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan Tuhan yang memimpin dalam setiap pergumulan-pergumulan jemaat di tempat ini. Kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami serahkan secara khusus Tuhan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru pada tahun ini Tuhan, yang akan diadakan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap panitia yang akan menyusun acara-acara ini Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka satu persatu Tuhan. Kami serahkan untuk setiap acara-acara yang telah disusunnya Tuhan, agar boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan.
Kami serahkan Tuhan untuk majelis, pengurus, komisi, dan departemen dalam mempersiapkan program-program yang disusunnya pada tahun 2021 yang mungkin masih secara online Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Engkau saja Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan secara online ini Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Engkau saja Tuhan sehingga apa yang diprogramkan Tuhan boleh menjawab kebutuhan Tuhan jemaat di tempat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan untuk setiap pengurus ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan juga secara khusus untuk rencana ibadah offline di tempat ini. Kami serahkan Tuhan untuk hamba Tuhan dan juga diaken di dalam mendiskusikan hal ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh melakukan ibadah offline pada waktu dan saat yang tepat Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan secara khusus Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi. Kami serahkan Tuhan satu persatu di tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dan juga kesulitan-kesulitan yang mereka alami Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan Engkau saja Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami serahkan Tuhan ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami, siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan siap doa-doa syafaat ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari lagu KPPK nomor 91, Dengar Malak Memuji. Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang kekal, surga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat
Selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan bacaan pertanggapan yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Kita akan bacakan secara silih berganti. Gembala-gembala. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang minggu ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Jonathan Lim dengan tema Rejoice to All People. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu dari KPPK 107, Berita Natal yang pertama. Sampaikan malaikat surga, gembala jaga kawan domba di padang gelap di Efrata. Raja surga telah lahirlah, tertampaklah bintang fajar bersinar terang di angkasa, sinar terang dipancarkan, tak hentinya siang malam. Girang-girang Raja surga telah lahirlah. Bintang terang pimpin jalan, maju
Yesus datang dari timur, penuh harap dapat jumpa Raja yang baru lahirlah. Raja sorga telah lahirlah, dipimpinnya bintang ajaib sampai tiba di Betlehem. Terlihatlah di rumahnya bayi Yesus di dalamnya. Girang-girang Raja sorga telah lahirlah. Di tengah kegelapan dunia, malaikat datang membawa kabar sukacita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu yang menguatkan kami, memandu kehidupan kami, dan boleh terus menuntun kami semakin serupa dengan Engkau, dan boleh menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu Tuhan di dalam keterbatasan kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan kata-kata manusia maupun pengkhotbah saja, tetapi di balik itu kami lebih mengenal Engkau satu langkah lagi dan mengerti isi hati-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di minggu Advent yang keempat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu sukacita bagi segala bangsa. Saudara, bagaimanakah Natal bisa menjadi sukacita bagi segala bangsa? Marilah kita terlebih dahulu membaca ayat yang akan mendasari perenungan kita pada minggu ini. Kita akan membaca dari Lukas pasal kedua, ayat ke-9 hingga ke-11. Selanjutnya kita akan membaca dari Matius 25, ayat 31 hingga ke-46. Mari kita sama-sama membaca, saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat 9 ke 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dilanjutkan Matius 25 ayat 31 hingga ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dunia ini ternyata kebahagiaan, sesuai dengan tema kita ya, sukacita bagi segala bangsa. Di dunia ini kebahagiaan ternyata dapat diukur. Ketika saya coba untuk melihat di internet, begitu cari-cari tahu tentang bagaimana mengukur kebahagiaan, ternyata ada sebuah standar pengukur yang dinamakan happiness index, atau di dalam bahasa Indonesianya indeks kebahagiaan. Jadi apakah happiness index ini? Ini adalah satu standar yang menilai rata-rata kebahagiaan dari rakyat yang tinggal di sebuah negara. Jadi satu negara itu diukur kebahagiaannya lewat happiness index ini. Di dalamnya ada banyak hal tentunya untuk bisa mengukur seberapa bahagiakah sebuah negara dan rakyatnya. Bapak Ibu, ketika tahun 2016 negara India setelah dicek begitu ya, diukur kebahagiaannya menempati urutan 118 dari 156 negara yang pada waktu itu diukur kebahagiaannya. 118 dari 156. Nah, melihat data ini, Ketua Dewan Negara membentuk Department of Happiness, satu menteri kebahagiaan. Nah, tujuannya apa? Mereka mencoba untuk meningkatkan indeks kebahagiaan ini. Jadi lewat Department of Happiness ini, menteri kebahagiaan ini mencoba membuat serangkaian program bagaimana membuat negara India itu bisa semakin bahagia. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang mereka lakukan. Mereka coba melakukan festival begitu ya, mengadakan acara-acara di dalam negara itu, membuat games-games kebersamaan di berbagai macam kota, mencoba untuk meningkatkan taraf hidup di daerah-daerah yang kekurangan dan merasakan kemiskinan, dan coba melakukan edukasi, pendidikan, agar tingkat stres itu bisa menurun. Jadi ternyata Department of Happiness ini, menteri kebahagiaan ini banyak melakukan hal-hal untuk mengusahakan kebahagiaan dari negara India. Bapak Ibu, siapa yang diantara kita yang ingin jikalau pemerintah Indonesia juga membuat Department of Happiness, menteri kebahagiaan, supaya kita bisa lebih bahagia, Bapak Ibu? Saudara, tetapi ketika kita melihat bahwa segala usaha keras untuk mengajar kebahagiaan, untuk mencari kebahagiaan di negara India ini oleh Department of Happiness, ternyata hasil yang muncul justru berkebalikan dari usaha yang mereka lakukan. Indeks kebahagiaan India, negara India, malah justru semakin turun setiap tahunnya. Dari tahun 2017,
menjadi di posisi 122, tadi dari 118 turun menjadi 122 dari 156 negara. Tahun 2018 menjadi posisi 132, turun lagi. Dan 2019 berada di posisi 140 dari 156 negara. Ternyata mungkin hasilnya tidak terlalu membahagiakan begitu pekerjaan dari Minister of Happiness ini. Jadi orang-orang Department of Happiness ini sepertinya kurang bisa membahagiakan negara India. Bahkan lebih parahnya di tahun 2020, Departemen Kebahagiaan ini justru mendapat evaluasi keras karena dinilai gagal membuat rakyat India bahagia dan membuat penanganan COVID-19, pandemi yang terjadi, menjadi lebih buruk. Dan seharusnya pemerintah dikatakan menutup departemen ini sehingga bisa lebih fokus menangani situasi COVID dibandingkan berusaha membuat rakyat itu bahagia lewat departemen kebahagiaan ini. Bapak Ibu, ketika melihat departemen kebahagiaan, apa yang bisa kita pelajari bersama? Satu hal yang bisa kita sadari bahwa betul dunia membutuhkan sukacita, betul? Setiap dari kita membutuhkan sukacita. Dan setiap dari kita ingin untuk mendapatkan sukacita di tengah dunia yang tidak mudah untuk memberikan sukacita. Namun sukacita itu sangat sulit untuk didapatkan. Banyak orang berusaha mendapatkan sukacita kebahagiaan lewat aset-aset pribadi mereka, baik deposito maupun harta pribadi mereka. Ada yang berusaha mendapatkan sukacita melewat pencapaian-pencapaian hidup mereka. Ada yang berusaha mendapatkan kebahagiaan melalui orang-orang yang dikasihi. Tetapi bukankah banyak akhirnya ketika manusia mencoba mencari sukacita, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar berhasil membawa sukacita yang sejati? Saudara, di dalam tradisi Kristen, Natal sebetulnya memiliki makna harapan di tengah dunia. Di tengah dunia yang penuh kegelapan, di tengah dunia yang penuh dosa, apalagi di kondisi tahun ini, di tengah pandemi yang melanda, di tengah dunia yang banyak mengalami stres, kita berharap momen Natal itu bisa menjadi waktu di mana sukacita itu bisa kita rasakan. Benar seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Setiap kita di tengah kondisi mengharapkan sebetulnya momen Natal itu menjadi harapan sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tidak salah bahwa Natal itu sebetulnya bisa memberikan harapan sukacita. Namun izinkan saya bertanya, sukacita seperti apakah yang kita harapkan dari Natal? Ketika saya mempelajari keadaan zaman sekarang, justru dunia itu mencoba mencari sukacita, tetapi sukacitanya tidak tepat sesuai dengan Natal yang seharusnya memberikan sukacita yang sejati, Bapak Ibu. Justru dunia itu mengubah konsep sukacita Natal itu menjadi kabur. Sukacita Natal itu diganti dengan komersialisme dari Natal. Mengalami proses komersialisasi, akhirnya Natal itu fokusnya kepada satu hal yang menawarkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu sifatnya semu. Apa yang ditunggu-tunggu oleh dunia ketika mengingat sukacita Natal? Diskon Natal, ini cukup banyak ya, apalagi dihubungkan dengan 12.12, tentu sangat banyak diskon di momen Natal. Libur Natal di tengah-tengah kondisi mungkin kepenatan bekerja maupun juga bersekolah bagi mahasiswa juga. Atau mungkin dekorasi Natal yang membuat mata kita terrefresh ya, membuat mata kita menjadi lebih nyaman ketika melihat dekorasi Natal yang begitu indah. Atau mungkin kemeriahan Natal, atau makan-makan Natal, atau banyak komersialisasi Natal yang lain. Yang kita harapkan lewat itu bisa mendapatkan sukacita. Bapak Ibu, tetapi di dalam kondisi yang diharapkan untuk memberikan kita sukacita di tengah pandemi, semuanya itu menjadi kacau balau. Diskon Natal yang awalnya membuat kita bisa merasakan sukacita ketika belanja, tetapi di tengah krisis ekonomi justru menjadi hanya iklan yang ingin membuat kita itu belanja, tapi kita tidak dapat melakukan itu. Libur Natal di tengah kondisi new normal justru menjadi momen ketika membosankan, terpenjara di rumah di dalam PSBB.
Kita berusaha untuk menjaga diri keluar dari rumah, kita terus di dalam rumah, di dalam kondisi yang libur. Dekorasi Natal yang hanya sebagai background filter di Zoom kita ataupun aplikasi video conference yang lain. Christmas dinner, siapakah di dalam kondisi pandemi seperti ini bisa menikmati Christmas dinner? Bapak Ibu, di dalam momen Natal di tengah pandemi, harapan kita terhadap sukacita Natal, apa yang kita kejar? Sukacita seperti apakah yang mau kita kejar? Sukacita Natal yang seperti apakah yang kita harapkan untuk kita bisa dapatkan di tahun ini? Kita perlu untuk merefleksikan ulang makna sukacita Natal sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Bahwa ternyata di dalam Alkitab menyediakan satu makna sukacita yang jauh lebih besar dibandingkan sukacita-sukacita yang ditawarkan oleh komersialisasi Natal. Ada sukacita yang jauh lebih besar yang sebetulnya bisa menguatkan kita, memberikan kita harapan yang sejati, dan sukacita yang begitu besar dalam kehidupan iman kita. Sukacita seperti apakah itu? Bahwa di dalam Alkitab, sebetulnya Alkitab mengajarkan kepada kita, sukacita Natal yang sesungguhnya adalah Natal sebagai tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Sesuai mengapa ini bisa menjadi sukacita yang besar, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Sesuai sebelum malaikat datang membawa berita sukacita kepada dunia, bangsa Israel pada saat itu sebagai umat Allah sedang mengalami masa-masa yang begitu menyedihkan, masa-masa yang begitu hopeless atau tidak ada harapan, dan merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Umat Israel sebetulnya bangga karena mereka sebagai umat pilihan Allah merasa eksklusif dengan gelar itu sebagai umat pilihan Allah. Sejak zaman Abraham hingga keturunan raja-raja, semuanya memegang kebanggaan bahwa Tuhan secara khusus menyertai bangsa Israel, secara khusus menjanjikan kepada Israel bahwa Israel akan menjadi kerajaan yang besar yang akan memerintah seluruh dunia di dalam kemakmuran dan kedamaian. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Bapak Ibu, tetapi ketika melihat perjalanan sejarah Israel, bangsa Israel berkali-kali mengecewakan Tuhan dengan membuat dosa, meskipun ada yang bertobat tetapi membuat dosa kembali. Sehingga akhirnya bangsa Israel mengalami pembuangan. Pembuangan di Babel dan pembuangan di Asyur. Setelah kembali dari pembuangan pun, ternyata bangsa Israel tetap kembali melakukan hal-hal yang jahat. Sebagaimana dicatat di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-13. Bapak Ibu, ketika melihat kondisi seperti ini, bangsa Israel mulai takut. Apakah jangan-jangan ketika bangsa Israel terlalu banyak membuat dosa, akhirnya bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan? Apakah karena Tuhan marah, akhirnya bangsa Israel tidak lagi menjadi umat pilihan Allah? Sejak zaman raja-raja bangsa Israel mengalami Tuhan itu seakan-akan mundur perlahan dan meninggalkan bangsa Israel. Mujizat yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab sebelum masa Yesus lahir, itu kira-kira pada zaman Elisa, kurang lebih 850 sampai 900 tahun sebelum mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini waktu yang panjang. Kehadiran malaikat sebagai pembawa pesan dari Allah terakhir tercatat di kitab Daniel, kira-kira 600 tahun sebelum pemberitaan malaikat kepada Yusuf dan Maria. Perkataan firman Tuhan kepada nabi yang terakhir sebelum zaman kelahiran Yesus adalah 400 tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu dicatat di kitab Maleaki. Bapak Ibu, kelihatan sekali bahwa sepertinya Tuhan mulai perlahan-lahan meninggalkan bangsa Israel. Bapak Ibu, di dalam posisi seperti inilah bangsa Israel sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Ketika mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan berhenti menyatakan kuasanya lewat mujizat. Tuhan berhenti melakukan penampakan ilahi lewat malaikat. Dan bahkan berhenti berbicara kepada bangsa Israel.
Saudara mulai terbayang ya kondisi mengerikan yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel itu mulai merasakan Tuhan itu diam. Tuhan itu seakan-akan tidak lagi menyertai bangsa Israel. Sebagai gambaran izinkan saya pernah bertanya ya. Pada saat apakah ketika kita itu sedang bertengkar dengan pasangan kita atau orang yang kita kasihi, dan saat itu adalah saat yang paling mengerikan di dalam kehidupan kita? Pilihan yang pertama, apakah ketika sedang adu argumen atau sedang saling menyalahkan, saling berteriak, saling marah-marahan begitu, itu waktu yang paling mengerikan? Ataukah lebih mengerikan ketika pasangan kita sudah mulai terasa dingin, tidak lagi menyapa kita, dan tidak berbicara apapun kepada kita? Menurut Bapak Ibu lebih menakutkan yang mana? Ketika orang yang kita kasihi, pasangan kita itu lagi marah-marah, sedang mengeluarkan argumen, atau mungkin bertengkar dengan kita, atau justru yang lebih mengerikan ketika pasangan kita itu sudah diam, dan akhirnya dingin terhadap kita. Bapak Ibu, jikalau saya melihat ketika seorang pasangan itu masih mau bertengkar, masih mau beradu argumen, sebetulnya itu satu tanda bahwa masih ada usaha untuk mengembalikan relasi tersebut. Tetapi jikalau sudah diam, jikalau sudah tidak lagi punya niat untuk bicara, menurut saya itu kondisi yang sangat mengerikan di dalam relasi kita dengan pasangan. Secara demikian juga kira-kira penggambaran yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka ada di ambang kesedihan dan mereka merasa putus asa karena takut Tuhan meninggalkan mereka. Takut Tuhan membatalkan janji mesianik kepada mereka. Takut Tuhan membatalkan pilihannya atas bangsa Israel. Saya terbayang bahwa momen Natal sebetulnya bukan momen yang meriah atau bahagia, momen yang seru, momen yang penuh sukacita. Tetapi di waktu menjelang Natal, justru bagi bangsa Israel adalah momen yang sangat mengerikan. Tetapi kita perlu bersyukur bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-selamanya ia menedam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah Mazmur 103 ayat 8 hingga ke-13. Karena itu sebetulnya Allah yang pengasih itu lewat kehadiran malaikat menyampaikan berita sukacita Natal, yaitu satu pernyataan tegas, satu tanda bahwa janji Tuhan tetap diteguhkan atas umat pilihannya. Bapak Ibu, ini satu sukacita yang jauh lebih besar dibandingkan jika kita melihat sukacita karena kita dapat diskon ketika Natal, ketika jalan-jalan ke mall banyak sale begitu ya. Atau ketika kita bisa Christmas dinner bersama dengan orang yang kita kasihi. Atau mungkin ketika kita bisa mendapatkan kado Natal. Tapi itu semua hanyalah sukacita yang sangat kecil dibandingkan sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Saudara, inilah sukacita sejati dari Natal, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari umat yang telah dipilihnya. Dan Natal adalah penggenapan dari janji keselamatannya kepada umat pilihan. Adakah mungkin di masa Natal ini ada di antara kita yang sedang merasa bahwa Tuhan itu diam, atau Tuhan sepertinya tidak lagi mengasihi kita? Atau mungkin karena sesuatu dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kita merasa Tuhan sudah tidak lagi memegang tangan kita di dalam kondisi seperti ini.
Bapak Ibu, di dalam momen Natal ini, biarlah sukacita yang sejati itu ada di dalam hati kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan tangan kita. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya kepada setiap umat pilihan. Bapak Ibu, tetapi ketika kita berhenti sampai di saat ini, kita hanya berhenti kepada titik sukacitanya dari Natal. Kita masuk kepada satu bagian yang lain, yaitu bahwa sukacita ini diberikan kepada segala bangsa. Bagi segala bangsa. Apa maksudnya di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab menyatakan, kalau kita melihat berita yang disampaikan oleh malaikat, saya melihat ada yang menarik di dalam perkataan sukacita bagi seluruh bangsa. Sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jikalau penggenapan janji Mesias itu difokuskan kepada umat Allah saja, hanya pada bangsa Israel, mengapa malaikat menyampaikan bahwa sukacita itu untuk segala bangsa? Mengapa malaikat tidak menyatakan bahwa sukacita bagi Israel? Atau sukacita besar bagi orang yang dipilihnya? Atau sukacita besar bagi umat perjanjiannya? Ternyata di dalam Alkitab pencatatan tentang sukacita Natal bukan hanya untuk umat percaya. Tetapi sukacita Natal adalah bagi setiap orang di dunia ini. Kita melihat malaikat tidak menyampaikan berita sukacita kepada ahli Taurat atau imam Farisi atau kepada Herodes, tetapi justru menyampaikan berita ini kepada para gembala. Orang-orang yang dianggap minoritas, orang yang dianggap tidak penting di dalam masyarakat. Dan juga kepada para majus yang sebetulnya bukan dari orang Israel. Mengapa berita yang disampaikan tentang Natal ini, meskipun orang Majus tidak melalui malaikat ya, tetapi orang Majus disampaikan melalui bintang di langit, mereka mempelajari tentang perbintangan. Tetapi mengapa berita tentang Natal, berita tentang kelahiran Yesus Kristus ini justru diberitakan kepada orang-orang yang tidak dirasa penting di dalam orang Israel? Ini satu tanda bahwa sebetulnya bangsa Israel tidak seharusnya merasa eksklusif dengan keselamatan. Tidak seharusnya bangsa Israel merasa bahwa sukacita Natal itu hanya bagi mereka saja sebagai umat pilihan yang dirasa eksklusif dengan janji Tuhan. Tetapi justru ketika kita melihat dari sejak Abraham, ketika Kejadian 12 ayat 2-3 mengatakan, aku di sini Tuhan, aku akan membuat engkau, Abraham, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ternyata janji berita sukacita di dalam Natal itu adalah penggenapan terhadap janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Berita yang disampaikan oleh malaikat ini, sukacita ini tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk umat-umat pilihan Allah, tetapi juga kepada seluruh kaum di muka bumi. Saudara, ini tentu bukan dimaksudkan seperti keselamatan universalisme atau artinya semua orang pasti selamat. Dia percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya selamat. Ini salah. Bukan seperti universalisme. Tetapi penekanan di dalam bagian ini adalah berita sukacita dari Natal seharusnya juga boleh dirasakan lewat orang-orang di luar umat pilihan. Seharusnya berita sukacita Natal ini, kerajaan Allah yang datang, itu juga boleh dirasakan. Bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya bagi gereja kita. Tetapi dirasakan seharusnya oleh seluruh bangsa di dunia ini. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita melihat Matius 25 tadi yang kita baca ya, kita mengingat bahwa tuntutan Tuhan bagi setiap umat pilihan adalah membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap tindakan yang tidak kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, kita juga tidak melakukannya bagi Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita juga melakukannya untuk Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Matius 25? Pertama, ada orang yang lapar dan haus.
Ini berhubungan dengan kebutuhan pokok seseorang untuk dapat hidup. Di tengah momen Natal, banyak sekali saya mengamati orang-orang mencoba untuk membooking restoran-restoran terkenal untuk melakukan Christmas dinner yang bisa jadi menghabiskan jutaan rupiah. Tetapi beberapa dari kita berpikir bahwa di daerah yang lain, di penjuru dunia yang lain, bahkan banyak orang yang memakan lumpur, tanah, untuk mengatasi perut mereka yang keroncongan. Ketika kita Christmas dinner, minumnya kita minum cola float atau mojito atau milkshake. Di daerah lain ada orang yang bahkan harus minum air kotor bercampur sampah dan limbah pabrik karena tidak ada air bersih. Bagian yang kedua, memberikan tumpangan kepada orang asing. Ini berhubungan dengan tempat tinggal. Ketika kita memikirkan liburan-liburan Natal, kita pesan aplikasi di dalam handphone kita. Hotel bintang 5. Dengan harga per malamnya bisa sampai jutaan rupiah. Sedangkan di sisi lain, banyak sahabat-sahabat kita, orang-orang di luar sana, yang hanya tidur beralaskan selembar kain dan menumpang di depan toko-toko milik orang lain. 3, tentang pakaian. Di masa Natal tidak jarang baju baru adalah sebuah keharusan bagi setiap kita. Merek-merek terkenal dengan harga ratusan ribu dibandingkan dengan banyaknya orang-orang di luar sana yang hanya memiliki sehelai baju untuk dipakainya sehari-hari. 4. Ini berkenaan tentang mengunjungi dan melawat orang sakit di penjara. Bapak Ibu, ini satu konteks yang sangat menarik di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab ini sebetulnya menggambarkan perlunya orang Kristen peduli terhadap orang-orang yang mengalami kelemahan. Baik kelemahan secara fisik di dalam sakit penyakit, maupun orang-orang yang mengalami kekangan di penjara. Penjara pada waktu zaman Yesus berhubungan bukan hanya tentang orang-orang yang jatuh di dalam dosa karena mereka melakukan tindakan kriminal, tetapi juga ada orang-orang yang di penjara bukan karena dosa, tetapi karena melawan pemerintah dari Roma. Demikian juga konteks sakit penyakit di dalam zaman Yesus bukan hanya berhubungan dengan kelemahan fisik, tetapi diasosiasikan dengan satu hukuman dari Tuhan. Jadi sebetulnya di dalam kondisi mengunjungi orang yang dipenjara dan melawat orang sakit, di dalam bagian ini menggambarkan kepedulian orang Kristen bagi orang-orang yang tersingkir di dalam masyarakat. Apakah kita peduli dengan orang-orang yang tersingkir di dalam masyarakat? Orang-orang yang mungkin kita rasa di dalam kelemahan tubuh mereka, ataupun di dalam kondisi di penjara, apakah kita pernah berdoa bagi mereka? Saudara, dari 4 kondisi dari Matius 25 ini, apakah kita menyadari bahwa sukacita Natal juga perlu dibagikan kepada orang-orang yang seperti ini? Apakah kita mau terlibat di dalam penggenapan sukacita Natal bagi seluruh bangsa? Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur jikalau gereja kita bisa berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia yang melakukan program M25, yaitu sebuah program untuk kita boleh membagikan sukacita Natal kepada orang-orang yang mungkin jarang kita pikirkan. Bagaimanakah prosedurnya? Kita akan melakukan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah kita mendalami bagaimana Matius 25 ayat 31 sampai 46 bisa membuat kita menyadari bahwa kita perlu untuk peduli terhadap orang-orang di luar sana, membagikan sukacita Natal. Kita melakukan dengan cara ada video ilustrasi yang akan diberikan kepada kita melalui WhatsApp, juga akan ada diberikan tantangan untuk kita boleh lakukan setiap harinya. Kita bisa memintanya kepada sekretaris majelis kita untuk boleh di-broadcast video dan juga tantangan setiap harinya. Dan kita boleh melakukannya untuk memaknai bagaimana kita peduli terhadap orang di luar sana. Contohnya, contoh tantangannya seperti ini. Misalnya, berhubungan dengan mendalami makna pakaian, bersyukur untuk pakaian. Kita diminta di dalam tantangan itu misalnya untuk memakai baju bekas dari hari kemarin. Tentu saja saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kondisi pandemi, kita jangan sampai melakukan tantangan yang berbahaya untuk kesehatan kita. Contohnya kita memakai baju yang lalu kita sudah pakai untuk keliling kota, kita sudah keliling ke banyak tempat, lalu kita kembali memakai baju itu. Tentu itu bisa berbahaya
di dalam kondisi pandemi, tetapi kita juga bisa mengakomodasi dengan cara yang lain. Dengan kita memakai misalnya pakaian lama kita yang sudah jarang kita pakai karena mungkin bajunya cukup sudah lusuh atau mungkin juga berbolong-bolong begitu ya, berlubang. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan memakai baju itu sepanjang hari ketika di rumah. Dan kita coba memaknai, apakah kita di dalam momen Natal ini peduli terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dengan pakaian mereka. Contoh tantangan yang lain bisa jadi seperti berpuasa. Kita mengambil waktu untuk tidak makan dan mengizinkan perut kita mengalami kelaparan. Bapak Ibu, tetapi jikalau kita memiliki keadaan kesehatan khusus seperti sakit mah maupun sakit yang lain yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu, kita juga bisa mengadaptasikannya dengan cara yang lain. Tetapi di dalam setiap tantangan ini pada intinya adalah membuat kita mencoba memaknai bahwa ada orang-orang di luar sana yang memerlukan hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, yang mungkin kita taken for granted yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita tidak bersyukur dan kita tidak peduli terhadap orang-orang di luar sana. Saudara, di dalam tahap yang kedua, tadi tahap yang pertama kita coba untuk mendalami Matius 25 ayat 31-46. Di tahap yang kedua, di akhir minggu kita dapat memberikan persembahan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan melalui rekening gereja. Dan kita boleh mengaplikasikan M25 ini dan kita boleh berbagi sukacita bagi orang lain. Bapak Ibu, apakah kita di momen Advent yang keempat ini menyadari bahwa setiap kita terpanggil untuk merasakan sukacita itu, untuk mengalami sukacita Natal yang sejati, dan juga kita boleh memberitakannya, kita boleh membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah kita siap dipakai oleh Tuhan? Apakah kita mau untuk membagikan sukacita bagi seluruh bangsa? Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa di balik segala sukacita Natal yang kami harapkan, ada sukacita yang sejati yang seharusnya kami boleh nikmati di hadapan-Mu. Natal bukan tentang diskon-diskon. Natal bukan tentang acara Natal yang meriah. Bukan juga tentang kita boleh makan Christmas dinner atau hadiah-hadiah Natal. Tetapi Natal adalah tentang Yesus yang memegang tangan kami. Engkau yang menggenapi janji-Mu, janji keselamatan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi agen sukacita-Mu Tuhan bagi dunia ini. Di tengah dunia yang membutuhkan kasih Kristus. Di tengah dunia yang membutuhkan pertolongan. Kami mau menjadi alat-Mu untuk kami menyatakan kerajaan-Mu bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan di dalam cara yang sederhana dalam melakukan program M25 ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memaknai bahwa kami adalah agen-agen kerajaan Allah. Dan kami boleh membagikan sukacita Natal itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam prosesnya. Biarlah kami boleh dibentuk oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh merasakan sukacita yang sejati itu. Dan boleh membagikannya bagi orang yang di sekitar kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Glory
singing joy. Repeat the song in joy. Repeat the song in joy. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Saya akan membacakan nas dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengan penuh ucapan syukur, kita akan bersama-sama memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui sarana-sarana yang telah diadakan oleh gereja. Kita akan puji nama Tuhan dari KPPK 106, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Kita masuk dalam doa untuk menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang begitu melimpah untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk waktu ini juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Biarlah semua persembahan ini Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Kami serahkan Tuhan untuk majelis yang mengelola uang ini Tuhan. Engkau yang beri hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Jonathan Lim dan disambung dengan Amen Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan pengumuman berkaitan dengan kebijakan dari Majelis Gereja GKKA Tenggilis Mejoyo sehubungan dengan perjamuan kudus. Jikalau kemarin dalam ibadah tanggal 13 kita melihat ada saudara-saudara kita yang menerima baptisan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Itu diperuntukkan mereka yang mengikuti baptisan dan setelah itu dilakukan perjamuan kudus. Muncul pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kami yang di rumah tidak tahu dan kenapa kami yang di rumah tidak ikut dalam perjamuan kudus? Nah, ini yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, berdasarkan himbauan dari MPH Sinode GKKA Tenggilis Mejoyo, surat resmi telah dilayangkan ke seluruh anggota GKKA Indonesia menghimbau untuk sementara kita tidak mengadakan perjamuan kudus secara online lebih dahulu. Jadi sehubungan dengan corona, maka ibadah yang online kita adakan, perjamuan kudus diharapkan untuk tidak diadakan lebih dulu. Alasannya yang pertama, karena kita sulit mengontrol siapa saja yang mengikuti, bagaimana sikap dan suasananya ketika kita bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Dan secara khusus saya melihat ada konsep teologi yang mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu adanya konsep union with Christ. Union with Christ artinya kesatuan dengan diri Kristus. Kesatuan dalam arti kita bersama-sama duduk semeja dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi persekutuan dalam arti dalam satu tempat, bersama-sama duduk semeja. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu kondisi tertentu sekarang ini online, Bapak Ibu di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda. Kondisi seperti ini kita harapkan tidak mengikuti perjamuan kudus lebih dulu. Karena nantinya kita akan bersama-sama dalam satu tubuh Kristus duduk semeja dalam ibadah onsite. Nah Bapak Ibu, kemarin pula ada yang menanyakan ibadahnya apakah sesuai protokol kesehatan. Sangat sesuai Bapak Ibu. Karena ketika nanti kita rencanakan ibadah di tahun 2021 akhir, kita rencanakan semoga Tuhan berbelas kasihan untuk gerejanya supaya kita bisa beribadah secara onsite tatap muka. Kita telah membuat protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sudah diajukan kepada pemerintah kota Surabaya. Dan pemerintah kota Surabaya bersama seluruh tim meninjau melihat kesiapan gereja kita. Dari semua protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah, kita sudah secara maksimal Bapak Ibu mempersiapkan itu semua. Baik sebelum masuk, jadi Bapak Ibu akan ikut ibadah, ada pemesanan tempat, reservasi tempat duduk. Karena sesuai anjuran pemerintah tempat duduk pun ada jarak. Jadi mulai dari pemesanan tempat duduk, reservasi, kemudian disediakan semua
pencucian tangan, kemudian ada disinfektan yang akan disemprotkan, sampai kepada tempat duduk yang ada berjarak. Jadi kemarin minggu protokol kesehatan diadakan sedemikian rupa. Semuanya memakai masker. Bapak Ibu juga melihat waktu itu saya juga pakai masker, ya, pakai sarung tangan ketika melayani perjamuan kudus maupun baptisan. Jadi ini sudah sesuai Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu yang menanyakan apakah sudah melakukan protokol kesehatan. Sudah Bapak Ibu. Kerja keras para panitia, teman-teman kita, saudara kita yang di dalam gugus tugas ini sangat luar biasa. Mereka mempersiapkan dan menyambut ibadah yang nanti kita akan adakan, sekali lagi direncanakan akhir Januari 2021. Demikian penjelasan daripada saya dalam kesempatan ibadah hari ini. Sekali lagi berdoalah dan senantiasa berharap untuk senantiasa meminta pertolongan Tuhan segala kerinduan Bapak Ibu untuk nanti berjumpa di dalam ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Saya berharap damai Natal tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan sukacita sekalipun new normal, tidak biasanya kita ibadah Natal, tidak ada perayaan, tidak ada gegap gempita Natal yang tidak seperti biasanya. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Jangan lupa tetap memakai 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan memberkati. Receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Dunia gemas dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersamanya.